warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Siang. Sudah Siang. makan? Sudah makan? Sudah. Belum. Ya, yang belum segera karena dapat materi tanpa makan nanti kurang oksigen, kurang konsentrasi. Ya. Baik. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini, kebetulan hari ini Ibu dapat undangan dari MPK ya untuk mengisi LDKS terkait dengan public speaking, ya, terkait dengan public speaking. Nah, kita langsung saja ini untuk public speaking, ya. Oke, nah. Apa itu public speaking? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, sebelum kita sharing ilmu. Public speaking itu apa sih? Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum, betul. Ada lagi yang lain. Public speaking itu apa? Public speaking. Public speaking itu apa ya? Selain berbicara di depan umum, ada lagi yang lain? Public speaking? Halo? Hai? Skill berbicara, Bu. Skill berbicara. Oke, ya bagus. Public speaking, anak-anak sebetulnya betul tadi berbicara di depan umum, skill berbicara atau kemampuan berbicara. Nah, public speaking ini sendiri biasanya diartikan sebagai satu proses menyampaikan pesan. Ya, menyampaikan pesan dari siapa? Dari komunikator ya kepada audiens. Ya, jadi ada tujuannya dan pesan itu punya tujuan. Jadi sekali lagi public speaking itu berbicara di depan umum, betul sekali ya. Jadi public speaking ini diartikan bukan berbicara dari ibu ke satu orang ya. Jadi kalau hanya ibu dengan 1-2 orang ya itu namanya diskusi ya. Tetapi kalau public speaking ini masa audiensnya itu lebih banyak. Ya, jadi public speaking itu merupakan satu kegiatan, satu proses mengkomunikasikan ya, menyampaikan pesan dari komunikator. Seperti sekarang misalkan dari ibu kepada audiens, audiensnya adalah kamu, ya itu untuk public speaking. Nah biasanya untuk LDKS karena ini latihan dasar kepemimpinan, ya dalam rangkaiannya ada public speaking, berarti kamu adalah orang-orang yang siap berorganisasi, betul? Siap berorganisasi kah? Iya. Betul. Iya. Betul, ya. Jadi kamu yang siap berorganisasi tentu akan bertemu dengan banyak orang, akan banyak mengkomunikasikan banyak hal, sehingga kemampuan public speaking ini perlu dimiliki. Ya, nah public speaking ini anak-anak sekali lagi, kalau saya Bu nanti di OSIS, nanti di MPK, public speaking-nya berupa apa? Kan bukan masa banyak, tapi ketika kamu berbicara di depan adik kelasmu, itu juga sudah public speaking, karena masaknya anak sekolah. Ya, jadi jumlahnya pun sama banyak. Jadi public speaking ini kamu sebagai organisatoris ya tentu harus memilikinya karena akan berbicara nanti yang jadi ketua OSIS pasti akan ada bawahan-bawahannya struktural jabatan, nanti yang jadi ketua bidang juga harus bisa berbicara dengan staf-stafnya, staf juga harus mampu berbicara dengan atasannya. Jadi di public speaking ini sebetulnya kita akan mempelajari how to communicate. Jadi gimana sih cara kita mengkomunikasikan sesuatu dalam sebuah organisasi. Nah, yang perlu diingat adalah anak-anak public speaking itu nggak sama dengan reading session. Ya, jadi karena saya ketua bidang nanti. Kalau kamu sudah dilantik terus jadi ketua bidang, mau memaparkan program-program, terus di depannya hanya baca aja. Ya, atau pas laporan pertanggungjawaban baca saja, terus baca. Sekali lagi, public speaking itu tidak sama dengan reading session. Kalau baca mah sendiri aja, ya, nggak usah di depan publik ngadongeng, gitu. Jadi sekali lagi bedakan di public speaking, kamu betul-betul perlu berbicara, berdiri di stage, di panggung, itu dengan kemampuan yang sudah kamu bekali sebelumnya. Jadi kamu akan menyampaikan pesan yang sudah kamu pahami betul, bukan pesan yang saat itu kamu baca kemudian kamu sampaikan. Ya, jadi di public speaking itu nggak sama dengan reading session. Itu yang perlu dipahami dulu. Nah,
Anak-anak, yang mau Ibu sampaikan di sini adalah 5 dasar public speaking. Jadi ini adalah basic yang perlu dimiliki oleh semua orang sebetulnya ya untuk bisa public speaking, untuk bisa berbicara di depan umum. Ya, 5 dasar ini Ibu bawa dari Toastmasters ya, Toastmaster International. Jadi kalau kamu buka YouTube, disilahkan dibuka nanti ya setelah ini buka channel YouTube-nya, itu ada Toastmaster International. Jadi di sana khusus public speaking. Ini Ibu ambil yang 5 dasar public speaking. Jadi 5 dasar yang perlu kamu kuasai untuk bisa mahir public speaking, untuk bisa berbicara di depan umum. Yang pertama. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, ini kita kenal dengan know your subject and your speech. Ya, know your subject. Kamu harus kuasai topik pembicaraan kamu. Ketika misalkan nanti kamu jadi ketua OSIS, kemudian kamu ikut forum ketua OSIS se-Jawa Barat, harus memperkenalkan program khas OSIS SMK BHS, kamu harus tahu betul apa yang mau kamu bicarakan. Know your subject. Kamu harus paham betul topik yang akan kamu bicarakan di depan umum. Kalau kamu paham betul, kamu akan di jalurnya, ya, akan di jalurnya. Kemudian selain mengenal topik, kamu juga harus tahu, ya, your speech. Apa sih yang mau kamu bicarakan? Misalkan kamu nih jadi ketua OSIS mau menyampaikan program unggulan di BHS ini misalkan adalah sholat duha misalkan, ya, di forum OSIS se-Jawa Barat. Maka konteks kamu topiknya nggak boleh lebih dari sholat duha, ya. Nah, dan apa sih yang ingin saya bicarakan? Apa sih kelebihannya sholat duha di BHS dengan sholat duha di SMK lain? Nah, ini yang perlu kamu kuasai. Jadi sekali lagi, hal mendasar dalam public speaking supaya kamu nyaman, percaya diri, berbicara di depan umum, di depan publik, di depan orang, banyak orang. Pertama adalah know your subject and your speech. Kamu harus kuasai apa sih yang mau saya bicarakan, kemudian bagaimana sih yang mau saya bicarakan itu, ya, apa aja yang mau saya bicarakan, topiknya apa, dan bagaimana cara saya mau menyampaikannya, itu yang harus dikuasai. Itu yang pertama. Jadi dasar yang pertama, ingat, kamu harus kuasai subjeknya, ya, topik yang mau dibicarakannya, kemudian pesan apa sih yang mau kamu bicarakan, sebetulnya apa pesannya, itu yang harus dikuasai. Karena kalau kita menguasai satu topik, sudah tahu nih pesan apa sih yang mau disampaikan ke publik, kamu tidak akan keluar dari jalurnya. Kamu hanya akan membicarakan tentang sholat duha saja. Kamu nggak akan nih ke sholat tahajud, ya. Dan ini membuat kamu akan lebih percaya diri ketika kamu hanya membicarakan hal-hal yang kamu kuasai. Gitu. Dan ini membuat audiens itu hanya fokus pada hal yang kamu bicarakan. Karena ketika kamu berbicara yang tadinya topik sholat duha, kemudian kamu jadi ke sholat tahajud, ini akan membuat audiens tertarik dengan topik baru. Maka ada kemungkinan audiens ini justru akan bertanya tentang sholat tahajud, misalkan. Nah, sholat tahajudnya sedangkan belum kamu kuasai. Nah, justru ini yang membuat gugup ketika kamu berbicara di depan umum. Jadi untuk menghindari gugup, nervous, ya, ketidakpercayaan diri adalah kuasai topik dan pesan apa sih yang mau disampaikan sehingga kita hanya akan membicarakan hal itu, tidak akan keluar jalur. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak yang kedua adalah know your audience and your space. Ya, jadi kamu harus tahu nih audiens kamu siapa ya. Ketika kamu berbicara, kamu harus tahu siapa sih yang mau dengerin saya. Sebetulnya pendengar saya ini mau pidato di depan siapa sih? Nah, ini yang perlu kamu tahu. Ya, jadi harus dikenali dulu. Saya ini berbicara di depan orang-orang yang seusia saya, di depan teman-teman saya, ataukah audiensnya justru Bapak Ibu guru, atau justru mungkin kamu berbicara di depan anak-anak TK yang usianya 4, 5, 6 tahun. Nah, ini ketika kita mengenal siapa audiens kita akan bisa memilih kata. Ya, jadi tidak akan nih kamu bilang misalkan ke anak TK terkait sejarah dunia, ya, karena tidak akan sampai gitu. Jadi nanti kamu akan bisa memilah. Kemudian kamu harus tahu nih gimana sih tempat kamu menyampaikan pesan itu, ya. Misalkan seperti tadi contohnya, kamu jadi ketua OSIS mau presentasi di forum OSIS Jabar tentang sholat duha.
kamu harus tahu audiennya siapa. Oh, audiensnya adalah seluruh ketua OSIS dari SMA, SMK se-Jawa Barat. Nah, dengan mengenali itu, kamu tahu rentang usia. Oh, berarti yang jadi ketua OSIS rata-rata usianya 16, 17, 18, ya, di kisaran usia begitu, ya. Kalau di usia 16, 17, 18, mereka senang dengan hal-hal yang baru, ya. Jadi kalau kamu mengenali mereka, kesukaan mereka, kamu akan bisa menggiring audiens ke topik kamu, ya, akan lebih memudahkan. Kemudian mengenali tempat. Kamu, oh saya di mana nih, ya? Di forum OSIS Jawa Barat resmi, ya, dilihat misalkan oleh Gubernur Jawa Barat, berarti bahasa yang digunakan pun nanti jadi resmi sesuai tempatnya. Akan berbeda jika kamu melakukan public speaking, berbicara di depan forum OSIS, tapi misalkan kumpulnya bukan di forum Jawa Barat, tempatnya misalkan ya hanya forum 5 sekolah saja di SMK BHS, tentu bahasanya akan lebih santai. Jadi itu. Jadi sehingga bisa dibedakan. Oh, kalau tempatnya saya berbicara di taman, kamu misalkan ke bagian presentasi, kemudian di taman. Di taman itu kan kita nggak bisa ada layar PowerPoint, ya, karena pasti akan ada sinar matahari, banyak silau. Jadi kamu akan menyiapkan hanya speech saja, ya, atau dibantu dengan media-media gambar. Itu bisa terjadi kalau kamu misalkan tahu, oh saya akan presentasi di taman. Akan berbeda persiapan kamu kalau kamu tahu bahwa, oh saya presentasinya di gedung. Di gedung ada layarnya, speakernya kencang, persiapan kamu akan berbeda. Ya, jadi hal-hal ini perlu kamu ketahui sebelum kamu melakukan public speaking. Jadi sebelum kamu mau berbicara di depan umum, kamu harus tahu dulu, siapa sih yang nanti dengerin saya, di mana sih saya akan berbicara. Itu, kenali dua itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah never apologize. Gak boleh minta maaf saat kamu public speaking. Ya, gak boleh nih, misalkan kamu tadi lagi presentasi di Forum OSIS Jawa Barat, kemudian setelah dalam proses presentasi, ya misalkan kamu ada yang terlewat nih, slide 1 tiba-tiba kamu langsung ke slide 3, terus kamu bilang, maaf, kelewat. Nah, itu nggak boleh. Dalam public speaking, ya, itu nggak boleh. Meminta maaf kalau salah itu betul harus, tetapi dalam konteks public speaking di depan umum, apalagi di forum resmi, never. Gak boleh minta maaf. Jangan minta maaf. Karena ketika kamu meminta maaf, kamu misalkan slide 1, 2, 3 kelewat, langsung ke 4. Sebetulnya audiens yang banyak itu tidak akan terlalu ngeh. Mereka nggak akan ngeh. Kamu kelewat 1, 2 slide itu nggak akan ngeh. Asal pembawaan kamunya tetap santai. Justru ketika kamu sadar, kamu terlewat slide-nya, oh saya tiba-tiba ke slide 4, kemudian kamu, maaf, saya kelewat, maaf. Itu akan membuat kamu gugup. Yang tadinya udah tenang, karena kamu tahu kamu keliru, salah, kemudian kamu mengucapkan ke audiens bahwa kamu salah, audiens yang tadinya tidak notice, ya, nggak notice kamu nih, nggak ngeh kalau kamu salah, jadi tiba-tiba, oh emang tadi salah ya? Wah salah ya? Salahnya yang mana ya? Nah, maka perhatian jadi lebih fokus ke kamu, dan itu bikin kamu gugup. Maka ketika presentasi, ya, presentasi hal yang paling kecil public speaking itu yang bisa dilatih adalah presentasi di kelas, ya. Jadi ketika slide-nya terlewat, kamu sampaikan saja, oh slide 3 kelewat nih. Nggak apa-apa, masuk slide 4 aja. Nanti setelah slide 4 selesai, kamu back, kembali ke slide 3. Kemudian sampaikan dengan penuturan, tanpa perlu meminta maaf. Ya, karena ketika minta maaf, audiens akan notice kamu. Pembicara ini sepertinya kurang persiapan, dan itu pandangan-pandangan seperti itu membuat kamu gugup. Ya, dan ini dikhawatirkan membuat penyampaian kamu, ya, yang tadinya mau menyampaikan pesan untuk sholat duha ini jadi nggak nyampe karena kamu terlalu gugup. Itu, yaitu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ya. Ini yang perlu juga kamu lakukan sebelum kamu mau mulai presentasi, pidato, public speaking, adalah imagine yourself giving a great speech. Bayangin kalau kamu itu bakalan ngasih pidato yang hebat.
ya. Jadi bayangkan, jadi sebelum kamu presentasi, ya, kamu tuh latihan dulu di depan kaca. Latihan dulu di depan kaca bahwa oh, saya bisa, ya. Jadi kamu latihan sampai selesai. Ketika sudah latihan, oh bayangkan, saya memberikan pidato, saya memberikan public speaking yang bagus, kemudian akan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah dari para audiens. Bayangkan hal-hal positif, ya. Jadi hal ini penting kamu lakukan sebelum public speaking. Punya positive thinking, ya. Jadi positive thinking dulu ketika kamu sudah berpikir bahwa oke, saya sudah persiapan maksimal, saya sudah latihan, saya pasti akan menjadi pembicara yang hebat. Maka ketika kamu berpikir positif, perasaan kamu akan lebih nyaman. Ketika kamu punya perasaan yang positif, lebih nyaman, maka akan tumbuh positive action. Dari positive thinking, kemudian akan membuat positive feeling. Pikiran kamu positif. Saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah latihan, saya bisa, perasaan kamu nyaman. Ketika perasaan kamu nyaman, kamu naik ke stage, kamu naik ke panggung untuk public speaking, kamu maju ke depan kelas untuk presentasi, itu akan terasa lebih nyaman. Sehingga, apa yang terjadi? Positive action. Yang akan terjadi adalah bahwa betul kamu akan melakukan yang baik, yang positif. Gitu. Jadi, penting untuk berlatih dan membayangkan bahwa, oke, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Itu penting. Ya, jadi sebelumnya hal yang paling penting adalah positive thinking, karena positive thinking ini akan membuat perasaan kamu lebih baik. Positive feeling, maka akan menimbulkan positive action. Ini maksud dari imagine yourself giving a great speech. Bayangin, kamu orang hebat. Jadi santai saja ketika kalau kamu sudah mempersiapkan dengan matang. Dan yang terakhir, anak-anak, ini sudah masuk ke yang terakhir. Yang terakhir itu adalah focus on your message, not on yourself. Jadi fokus pada pesan yang akan kamu sampaikan, bukan fokus pada dirimu sendiri. Maksudnya gimana nih fokus ke message? Tadi, kamu ketua OSIS, berdiri di stage gedung megah, di forum OSIS se-Jawa Barat, ya. Di forum OSIS se-Jawa Barat, kemudian kamu akan menyampaikan program unggulan SMK BHS adalah sholat duha, misalkan. Fokus di message bahwa sholat duha SMK BHS adalah program unggulan. Message kamu akan menyampaikan bahwa sholat duha di SMK BHS yang berbeda dengan SMK lain itu apa? Fokus ke sana. Jangan fokus ke diri kamu. Contohnya apa nih Bu? Fokus ke diri kamu sendiri. Ketika presentasi, misalkan, ketika presentasi, kamu lihat audiens, tatap audiens semua, sudah menatap audiens, sedang speaking, kamu sedang berbicara, kemudian kamu lihat ada orang lain ya di antara audiens berkerumun, kemudian seperti bisik-bisik, timbul rasa khawatir. Wah, apa baju saya salah? Jadi ketika kamu berbicara, kamu akan secara tidak sadar mulai menyentuh bagian rambut, ya, mulailah membetul-betulkan baju dibetotan ke pangker, ya, gitu. Jadi fokus ke message yang mau kamu sampaikan. Atau jika misalkan dalam proses public speaking, kemudian terjadi kesalahan teknis, mati listrik misalkan, ya, mati listrik. Misalkan kamu tadi di gedung, terus mati listriknya, layarnya otomatis mati, mic-nya otomatis mati, apa yang harus saya lakukan? Padahal saya belum selesai membicarakan message-nya, ya. Kamu terus berbicara, jangan fokus ke diri kamu sendiri, jadi khawatir. Mati, ya. Jadi sekali lagi fokus ke apa yang mau kamu sampaikan, jangan fokus ke diri sendiri. Diri sendiri itu pertama penampilan. Jadi jangan fokus ngabenerkeun rambut, ngabetotan baju saat public speaking, ya. Beberapa di antara kamu kadang ketika presentasi saja di kelas, ya, sambil menyampaikan tapi sambil goyang-goyang. Ada yang begitu. Tarik bajunya kiri, tarik bajunya ke kanan. Ya, jadi harus fokus ke message yang mau kamu sampaikan. Itu untuk di basic. Jadi tadi basicnya ada 5. Kuasai topiknya, ya. Jadi kuasai topik, kemudian kuasai pesan yang mau kamu sampaikan. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua tadi masih ingat? Yang kedua? Kenali
Audience, Audience. ya. Jadi kenali audiens. Siapa sih yang mau dengerin saya? Kemudian di mana sih saya mau menyampaikan hal tersebut? Gitu. Kemudian jangan pernah minta maaf. Jadi saat public speaking, jangan minta maaf. Ya, minta maaf di sini artinya adalah ketika kamu melakukan kesalahan kecil ya, kesalahan kecil. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan kecil seperti misalkan slide-nya tadi terlewat, ya, itu adalah hal kecil yang nggak perlu kamu notice sampai minta maaf ke audiens. Itu nggak perlu. Ya. Kemudian yang keempat adalah coba bayangkan, latihan dulu di depan cermin dan bayangkan bahwa kamu adalah seorang pembicara yang hebat, ya. Kamu akan pidato hal hebat, berbicara hal hebat, pesan kamu hebat dan orang akan puas. Nah, itu dulu yang dibayangkan. Punya pikiran yang positif, maka perasaanmu akan ikut positif. Nanti action-nya pun akan jadi positif. Relate semuanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah fokus di message-nya. Pesan apa sih yang mau kamu sampaikan, bukan ke diri kamu sendiri. Bukan, nanti saya cantik nggak ya di depan orang? Nanti baju saya harus apa ya? Nanti saya maju ke kiri apa ke kanan ya? Apa saya harus berputar? Nah, itu nggak usah fokus ke diri kamu, tapi fokus gimana sih message-nya bisa nyampe. Ya, jadi how to deliver message-nya. Itu yang penting, bukan pakaiannya, ya. Jadi bukan hal-hal yang ada di diri kamu, tapi apa yang mau kamu bicarakan. Itu 5 basic untuk public speaking. Materi Ibu cukup, hanya itu saja. Jadi hanya 5 basic itu saja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya? Ada? Okay. Nggak kedengeranmu? Nggak kedengeran? Nggak kedengeranmu? Sebentar, ini kenapa ya? Nggak kedengeran di Ibu. Coba. Yang keempat, Ibu. Yang keempat, oke. Image yourself, give a great speech. Nah, kadang kalau misalkan kita tuh udah fokus latihan, udah persiapannya udah matang banget, kadang kitanya jadi males buat latihan lagi gitu. Dia terlalu percaya diri banget. Oke. Gimana? Pertanyaannya adalah? Gimana ngatasi bahwa kita tuh percaya diri, tapi gak percaya diri banget sampai ke males-malesan buat latihan lagi. Oke. Gimana nih caranya supaya kita percaya diri tapi nggak over pede gitu. Kita imagine bahwa oke, kita udah berusaha dengan keras, kita udah latihan terus menerus sampai akhirnya oke, gue hebat. Nggak usah latihan lagi, tenang aja. Itu kan yang mau dihindari. Gimana caranya supaya terus seperti itu? Nah, maka kamu perlu ingat nih di message nomor 5. Sebentar, ini ada yang hadir. Di message nomor 5, fokus ke pesannya. Bahwa ketika kamu membayangkan, oh saya sudah bisa, oh saya hebat, kemudian menjadi over pede sampai akhirnya membuat kamu malas, adalah selalu mengingat, saya harus ingat ke pesannya. Ya, oh pesan saya itu sudah tersampaikan belum? Maka ketika kamu tadi di nomor 4 itu latihan sendiri, ya latihan sendiri sampai membuat oke, saya kayaknya bisa deh, ya. Maka mulai kalau sudah perasaan malas-malas itu tumbuh, kemudian over pede itu tumbuh, maka ajak teman kamu, ya, ajak teman kamu, 1-2 teman kamu, kemudian kamu kembali berlatih di depan teman kamu. Sudah berlatih di depan teman kamu, maka tanyakan, nyampe nggak pesan saya? Apa yang kamu tangkap dari apa yang saya sampaikan? Tanya ke temanmu. Karena bisa jadi message yang kamu mau sampaikan belum keterima oleh temanmu. Maka ketika kamu mendapatkan feedback, ya, feedback, nah ini akan membuat kamu, oke. Rasa percaya diri yang tadi over, ya, yang tadi sangat besar, itu akan kembali ke tempatnya. Ya, jadi ketika kamu sudah membayangkan dirimu hebat, kemudian menjadi over pede dan akhirnya males-malesan untuk latihan, hal yang perlu kamu lakukan adalah mencari orang agar orang itu ngasih respon, ngasih penilaian. Ya, jadi sebelum public speaking di tempat yang luas, umum, ya, ini kamu juga harus bertemu ya dengan teman-teman. Nah, teman-teman ini nih nanti yang akan ngasih feedback. Tadi waktu saya nyampein, kena nggak pesannya? Oh, enggak nih,
saya belum ngerti. Nah, artinya nanti kamu harus latihan lagi. Hal itu, ketika kamu mendapat feedback dari temanmu, itu yang bikin kamu kembali ke tempat. Yang tadinya udah ke awang-awang, ya, udah di langit, tapi kemudian kamu berlatih bersama teman, kemudian dapat feedback dari teman, entah itu positif atau negatif, maka kamu akan kembali ke tempatnya, begitu. Itu saran Ibu. Jadi, biar supaya nggak males-malesan ketika kita udah terlalu over PD adalah tanya teman, hey, bantu saya, hey, kasih saya masukan, kasih saya feedback. Hal itu yang bikin kamu kembali ke tempatmu. Itu menurut Ibu, ya. Membantu jawabannya? Membantu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu cukupkan sekian, ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini, ya. Senang ini beberapa masih ada yang mencoba bergabung, ya. Sebentar. Teman-teman kamu masih ada yang mau bergabung? Sudah selesai. Oke, sebentar anak-anak. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, nggak ada pertemuan lain kali ya. LDKS-nya berakhir di hari besok. Nah, duaan gening eta mah. Ya. Ayo jaga jarak. Ibu HP-nya mati, Bu. Ya, oke. Anak-anak untuk public speaking, Ibu cukupkan sekian. Jadi hanya ada 5 dasar yang perlu kamu kuasai, ya. 5 dasar ini yang Ibu harap mudah-mudahan bisa kamu terapkan di kegiatan sekolah, ya. Jadi nanti supaya tetap berorganisasi pun kamu tetap bisa digunakan. Jadi sekali lagi kalau mau berbicara di depan orang, ingat ya, topik apa sih yang mau kamu sampaikan, kemudian pesannya apa sih yang mau disampaikan, itu kuasai. Kemudian harus ingat siapa sih yang mau dengerin saya, di mana sih saya mau ngomong, itu juga harus kamu kenali. Kemudian jangan pernah minta maaf ketika kamu sudah di depan umum dan berbicara, kemudian melakukan kesalahan teknis sedikit. Ya, jadi hal-hal yang tidak perlu dinotis orang lain, kamu nggak perlu minta maaf. Kemudian sebelumnya harus bayangkan dulu bahwa, oh, saya adalah pembicara yang hebat. Maka dengan pikiran yang positif, harapannya adalah punya perasaan yang positif dan positive action saat di stage. Dan yang terakhir adalah fokus di message, fokus di pesan yang akan kamu sampaikan, bukan fokus pada dirimu, penampilanmu, bagaimana nanti gestur dan segala macamnya. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sehat selalu, senang bisa ketemu kamu semuanya. Ya, Senang juga. pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya. Jaga jarak. Jaga jarak, ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih. Tidak, anak.